Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami Tuhan atas kasih-Mu yang tiada berubah dalam kehidupan kami. Kami mau dengar-dengar firman Tuhan, menjadikan firman-Mu itu suluh bagi jalan hidup kami. Menjadikan kami lebih arif bijaksana dalam menyikapi jalan hidup kami ini. Datanglah Engkau Tuhan, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Hidup seperti orang arif. Sebab itu, sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecamaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang cabul, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Sebab itu janganlah berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai engkau yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, di dunia ini saat-saat ini terjadi perang Rusia, Ukraina, Israel, Palestina, Israel, Iran, India, Pakistan, Amerika, Cina, dan terakhir adalah Thailand dengan Kamboja. Kita mengetahui bahwa dunia ini tidak baik-baik saja. Ditambah lagi dengan keadaan di negara kita sendiri, Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua mencapai 5,12%, tetapi dinamika politik yang sangat kompleks dengan berbagai demonstrasi besar, ketidakpuasan rakyat akan pemimpinnya dan peraturannya membuat Indonesia pun tidak baik-baik saja. Kita menyadari di dunia ini akan menuju pada akhirnya. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu akan berlalu, langit dan bumi akan lenyap, dan kita tahu bahwa hanya firman itu yang tinggal tetap. Untuk itu apa yang disarankan atau yang diajukan oleh firman Tuhan dalam kita menyikapi hidup kita di saat-saat ini? Efesus 5 ayat 15 berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, bijaksana. Firman ini ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus memperingatkan untuk bagaimana kita lebih memperhatikan cara hidup kita
Lebih teliti lagi apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan dalam hidup ini. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jika orang Kristen tidak menjaga hidupnya dan terlarut dengan dunia ini, maka bisa dipastikan dia tidak akan mengerti kehendak Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak memberi pengertian itu kepada dia, tetapi dia sendiri memilih cara hidup dengan jalan seperti yang dia kehendaki, sehingga semua itu membiaskan kehendak Tuhan sesungguhnya buat dirinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dikasih Tuhan, orang yang hidup tanpa menyerahkan dirinya pada pimpinan Allah akan melakukan segala sesuatu menurut keinginan dagingnya. Bagi dirinya, apa saja yang diperbuatnya itu adalah baik. Tanpa disadari itu sudah melanggar kepada hukum Tuhan dan menuju kepada kebinasaan. Kita dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jangan lagi hidup di dalam kegelapan. Berarti artinya tindakan kita, kelakuan kita, pemikiran kita, semuanya harus tertuju dalam hidup di dalam terang. Mengapa kita dikatakan anak-anak terang? Karena kita terus belajar untuk hidup di dalam kebenaran, terus belajar untuk dijagai oleh Roh Kudus, terus berbuat apa-apa yang adil dan yang benar, dan mengikuti suara Tuhan dalam hidup. Perlu perjuangan dengan dunia ini yang menawarkan yang berbeda, sangat berbeda. Perlu konsistensi, perlu penyerahan diri total kepada Tuhan untuk kita bisa menjadi anak-anak terang ini. Godaan-godaan dunia begitu banyak, ya. Baik dunia, baik ekonomi, harta benda, maupun hal-hal lain. Kita bisa melihat betapa berbedanya perbuatan kegelapan dengan perbuatan terang. Tadi disebut perbuatan gelap yaitu percabulan, kecemaran, keserakahan, perkataan kotor dan sembrono. Alkitab berkata, jauhilah semua itu. Jangan menyentuhnya, siapa lagi memakainya. Tetapi kita harus menelanjangi semuanya itu dengan terang Kristus, dengan firman Tuhan. Hiduplah seperti orang arif bijaksana, dan senantiasalah waspada atas semua yang tidak berkenan di hati Tuhan. Berjaga-jagalah. Amin. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan aku untuk lebih hidup di dalam terang, hidup dengan bijaksana dan waspada, berjaga-jaga agar hidupku sesuai dengan firman-Mu. Jangan biarkan aku tertipu oleh tipu daya iblis yang manis sesaat, tetapi kematian yang menanti. Tolong aku Bapa, agar aku belajar hidup dan berpegang pada firman. Terpujilah namamu, di dalam nama putramu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Orang yang arif akan memperhatikan cara hidupnya. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. 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 Amin.